ketika PMK terjadi, setiap hari kita menguburkan sapi, bahkan sampai kadang trauma. Tiap kali ada mobil lewat itu pasti ngubur sapi. Satu hari bisa sampai 1-5 ekor. Bener-bener pandemi. Bahkan kekhawatiran kita untuk masyarakat sini khususnya itu lebih khawatir itu daripada COVID kemarin. Acuan kualitas susu se-Jawa Timur kalau nggak salah waktu itu yang terbaik ya dari kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin. Pekerjaan saya sebagai peternak sapi perah. Alamat di Pandansari, Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Untuk usaha peternakan sapi perah kita awalnya dari tahun 2007. Dulu kita masih memelihara sapi lokal, kemudian kita beralih ke sapi perah karena dari segi ekonomis alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kalau untuk sapi perah ini cara perawatan diantaranya kita ngasih makan sapi itu 2 kali sehari, pagi dan sore. Untuk pemerahan juga 2 kali sehari, pagi sore juga. Dari segi kesehatan itu lebih rawan rentan karena dipaksa setiap hari itu kan harus diperah 2 kali. Cari pakan itu kita ada kendalanya mungkin kalau musim-musim penghujan. Kalau musim penghujan kita agak terkendala karena cuaca. Pas kita nyari rumput kemudian hujan, akhirnya rumputnya basah. Terus sudah itu jalannya kan rusak. Karena di pegunungan kan banyak yang jalannya masih dari tanah. Sampai saat ini tantangan terbesar dari peternak sapi perah yaitu adanya virus PMK seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Karena akibat PMK banyak sapi-sapi kita yang mati. Ketika PMK terjadi, setiap hari kita menguburkan sapi, bahkan sampai kadang trauma. Tiap kali ada mobil lewat itu pasti ngubur sapi. Satu hari bisa sampai berapa ekor ya kemarin ya? 1-5 ekor. Bener-bener pandemi. Bahkan kekhawatiran kita untuk masyarakat sini khususnya itu lebih khawatir itu daripada COVID kemarin. Kalau COVID alhamdulillah kita aman semua. Nggak ada yang gejala atau apa, nggak ada sama sekali. Tapi ketika ada PMK, luar biasa. Karena yaitu mata pencarian dari situ, makanya ketika ada PMK yaitu habis-habisan. Yang satu kandang itu habis semua ada, dan ada juga yang enggak kena sama sekali. Bahkan gejala pun enggak, itu juga ada. Dan hanya satu kandang. Kalau faktornya kita menyelidiki enggak akan pernah ketemu. Katanya penularannya dari udara bisa, dari manusia bisa. Tapi kalau dari manusia ada sebagian yang enggak kena sama sekali, bahkan gejala enggak. Kalau dari udara kita kan deket-deket. Bahkan kemarin awalnya kan dari Boyolali bisa sampai ke sini kan cepet. Tapi ada yang wilayah sini satu kandang enggak kena sama sekali. Bahkan tanda-tandanya pun enggak ada. Memang enggak bener-bener enggak kena PMK. Ciri-cirinya yang kena PMK diantaranya panas tinggi, kemudian ngeluarin busa terus, ngiler lah bosone, ngiler sing terus akeh
gak kayak biasanya. Kemudian luka pada kuku itu sampai kukunya itu lembek. Jadi kuku yang segitu kerasnya sapi itu sampai lembek, makanya dia nggak bisa berdiri. Untuk menopang badannya nggak mampu, akhirnya ambrol. Ada juga yang kejang langsung mati. Ada sapi saya sendiri alhamdulillah kena dampak, kena juga sebenarnya dampaknya. Terus semua juga kena dampak, kena penyakit PMK. Dari tanda-tanda itu ada semua, tapi alhamdulillah nggak ada yang mati. Aman, bisa pulih kembali, cuman memang butuh waktu yang lama. Apalagi untuk produksi susu yang awalnya misalkan sehari 20, pas kena PMK itu langsung seret habis. Paling hanya beberapa liter, paling 1 liter. Itu pun kalau ada. Bahkan sampai benar-benar kering itu aja. Dan untuk memulihkan itu kan lama prosesnya. Kalau sapi perah kita masih lokal jenisnya. Soalnya kalau kita ngambil yang dari luar kita nggak mampu, harganya kita nggak bisa jangkau. Jauh 2 kali lipat. Dan kita tahu yang terbaik pasti dari Australia. Pusatnya susu juga sapi perah. Kalau untuk penyakit kita dari dinas peternakan sendiri ada vaksinasi rutin, bahkan sampai sekarang masih ada yang divaksin. Kemudian untuk produksi, menjaga produksi biar bagus, kita tetap konsisten pada pakan yang harus diutamakan. Untuk teknologi sampai saat ini kita baru menggunakan mesin pemerah susu, kemudian kita ada juga biogas yang kita fungsikan biogas tersebut untuk memasak. Kalau untuk pakan sendiri kita kalau musim kemarau kita masih aman karena kita berada di daerah pegunungan dan alhamdulillah subur. Jadi kalau untuk pakan selama ini kita aman, kita nggak pernah nyetok dari luar. Kalau untuk saat ini yang kita tahu, katanya susu nasional itu kekurangannya sangat banyak. Dan dari kita sendiri peternak selalu berusaha menjaga kualitas agar tetap menjadi yang terbaik. Yang pasti harapan kita ke depan, khususnya di negara kita Indonesia tercinta ini, susunya bisa tercukupi dari susu-susu yang ada di wilayah kita sendiri. Yang jelas kalau susu dari masyarakat sini khususnya itu sudah terjamin steril dan murni karena kita sudah uji tes. Sebelum kita setor, dites dulu kualitas dan sebagainya, maka dari itu kan menghasilkan kualitas susu yang terbaik. Dan alhamdulillah kalau tidak salah dulu pernah ada semacam acuan kualitas susu se-Jawa Timur, kalau nggak salah waktu itu yang terbaik ya dari Budak. Untuk sampai saat ini khususnya generasi muda yang berada di lingkungan sini, alhamdulillah semua nggak ada yang nganggur dan semua pemuda yang ada di lingkungan sini sudah beternak sapi perah karena mungkin dia sudah tahu dari segi ekonominya, dari penghasilannya kita per ekor berapa, mungkin dari situ mereka timbul keinginan dari diri mereka masing-masing, sehingga sampai saat ini alhamdulillah dari para peternak muda kita selalu aktif. Sebelum PMK sebenarnya kualitas susu dari masing-masing sapi itu sangat luar biasa produksinya. Ada yang sampai 30 lebih 1 ekor waktu belum PMK, dan setelah terdampak PMK kalau sekarang ini paling kisaran yang
bagus itu di kisaran 15 liter sampai 25 liter per hari satu ekor. Dan untuk harga susu sendiri, kalau untuk kelompok kami alhamdulillah sementara ini harganya di atas kelompok-kelompok yang lain, selalu tertinggi selama ini di angka 7.600 sekian per liter. Terus paling rata-rata 7.000 lah. Kalau tuntutan dari Nestle itu kualitas yang dituntut. Kerjasama kan saling menguntungkan. Makanya pakan konsentrat sendiri kan juga dari ada pabriknya tersendiri. Dan wajib dari situ, kita nggak boleh ngambil dari luar. Karena kandungannya sudah uji lab dan sebagainya, kandungan konsentratnya bagus, ya wes. Akhirnya kita tetap yuk. Sampai sekarang konsisten. Kualitas itu tergantung dari kebersihan kandang juga, kebersihan sapi, kebersihan milken juga. Kemudian saat pemerahan harus benar-benar ambing sama putingnya itu benar-benar bersih dari kotoran sapi. Untuk itu sebelum pemerahan kita kan dimandikan dulu sapinya, bersihkan dulu kandangnya, baru pemerahan. Susu yang disetorkan harus suhu di atas 30 derajat, kemudian TS harus di atas 11 untuk memenuhi persyaratan susu bisa laku berjual ke Nestle. Kalau untuk penjualan susu kita dari awal itu kerjasama dengan Nestle, jadi kita kalau misalkan mengecer langsung ke konsumen itu nggak bisa. Kita sudah ada kerjasama, jadi mau ndak mau kita harus susu kita harus kita tampung dulu, kemudian diambil dari pihak Nestle. Untuk peternak muda yang sampai saat ini tetap konsisten menjaga peternakannya, menjaga sapinya, semangat selalu, jangan pantang menyerah, karena kemarin kita sudah diajar habis-habisan sama PMK. Semangat terus, semoga kedepannya kita lebih baik lagi.